Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan baik ya. Nah, pada video kali ini, insya Allah saya akan mempresentasikan atau menyampaikan tentang hakikat kemampuan berpikir kritis matematis dan hakikat kemandirian belajar siswa untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Denny Nurjanil MPD. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Rahmayati Pratami dengan NPM 192151042 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, sesuai tadi yang telah disebutkan di judul bahwa saya akan menyampaikan dua materi, yaitu yang pertama tentang kemampuan berpikir kritis matematis dan yang kedua tentang kemandirian belajar siswa. Nah, langsung saja kita ke sub materi yang pertama, yaitu kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, kita berangkat dari pertanyaan apa itu kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, berarti kita di sini akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian kemampuan berpikir kritis matematis. Kemampuan berpikir kritis itu merupakan salah satu tujuan dalam belajar matematika khususnya. Dalam proses pengambilan keputusan pun diperlukan pemikiran yang kritis. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis sangat penting untuk dimiliki. Orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis dalam proses pemecahan masalah pasti melalui beberapa tahapan sebelum mengambil keputusan. Nah, di sini saya menemukan beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama ada menurut Bayer pada tahun 2008. Beliau menyebutkan bahwa berpikir kritis adalah sebuah cara berpikir disiplin yang digunakan untuk mengevaluasi validitas sesuatu, baik itu pernyataan-pernyataan, ide-ide, argumen, dan penelitian. Definisi tersebut menunjukkan bahwa orang yang berpikir kritis sebelum mengambil keputusan, maka ia akan menimbang terlebih dahulu apa yang perlu disiapkan dan memilih strategi yang efektif dengan berpikir secara disiplin. Kemudian, saya juga menemukan pengertian menurut Rudinov dan Berry pada tahun 2008. Mereka berpendapat bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses yang menekankan sebuah basis kepercayaan-kepercayaan yang logis dan rasional dan memberikan serangkaian standar dan prosedur untuk menganalisis, menguji, dan mengevaluasi. Definisi ini sejalan dengan apa yang dikatakan Bayer tadi, bahwa orang yang berpikir kritis akan menyusun prosedur yang efektif sebelum mengambil keputusan. Dan itu didasarkan pada pemikiran dan kepercayaan yang logis serta rasional. Kemudian yang ketiga, saya menemukan pendapat menurut R.H. Ennis pada tahun 1996. Beliau berpendapat bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses dalam mengungkapkan tujuan dilengkapi alasan yang tegas tentang suatu kepercayaan dan kegiatan yang telah dilakukan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa berpikir kritis ini termasuk proses yang ditetapkan dengan masuk akal sebelum menyimpulkan dan memecahkan suatu masalah atau mencapai tujuan. Nah, dari beberapa pendapat ahli yang telah tadi disebutkan, melalui analisis tesis, maka saya menyimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis adalah sebuah proses berpikir yang dilakukan dengan langkah runtut serta dengan strategi yang efektif sebelum mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, kemudian di sini saya akan menyampaikan tentang indikator kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, setiap individu itu memiliki kemampuan berpikir yang berbeda, dan pada individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis, tentunya terdapat perbedaan atau indikator yang bisa disebut dia itu memiliki kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, ada beberapa indikator. Nah, di sini ada menurut R.H. Ennis yang pada tahun 1998,
beliau merumuskan indikator berpikir kritis itu ada 12. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisis argumen. Yang ketiga, menanyakan dan menjawab pertanyaan. Yang keempat, menilai kredibilitas sumber informasi. Yang kelima, melakukan observasi dan menilai laporan hasil observasi. Yang keenam, membuat deduksi dan menilai deduksi. Yang ketujuh, membuat induksi dan menilai induksi. Yang kedelapan, mengevaluasi. Yang kesembilan, mendefinisikan dan menilai definisi. Yang ke-10, mengidentifikasi asumsi. Yang ke-11, memutuskan dan melaksanakan. Dan kemudian yang terakhir, berinteraksi dengan orang lain. Nah, selain dari pendapat R.H. Ennis, ada juga pendapat dari Edward Glaser pada tahun 1941. Beliau mengemukakan hampir sama dengan apa yang dikatakan dengan R.H. Ennis. Namun, tentunya peneliti-peneliti itu akan berbeda dalam penyampaian bahasanya. Tetapi secara umum, penyampaian inti dari indikator yang disampaikan oleh Edward Glaser dan R.H. Ennis ini sama. Selanjutnya, di sini seberapa pentingnya kita memiliki kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, di sini ada pendapat dari Zamroni dan Mahfudz pada tahun 2009. Nah, seperti tadi yang telah disampaikan bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang penting untuk dimiliki setiap individu dalam memecahkan masalah dan pencarian solusi. Nah, begitupun dengan menurut Zamroni dan Mahfudz. Nah, seberapa pentingnya kita memiliki kemampuan berpikir kritis matematis, nah, khususnya oleh siswa. Di antaranya yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat akan menyebabkan informasi yang diterima siswa semakin banyak ragamnya, baik sumber maupun esensi informasinya. Oleh karena itu, siswa dituntut memiliki kemampuan memilih dan memilah informasi yang baik dan benar sehingga dapat memperkaya hasanah pemikirannya. Nah, jadi sangat penting ya untuk kita memiliki kemampuan berpikir kritis matematis. Yang kedua, alasan yang kedua bahwa siswa merupakan salah satu kekuatan yang berdaya tekan tinggi, people power. Nah, oleh karena itu, agar kekuatan itu dapat terarahkan ke arah yang semestinya, maka mereka perlu dibekali dengan kemampuan berpikir yang memadai, yaitu kemampuan berpikir kritis. Nah, selain kritis, siswa juga harus kreatif, deduktif, induktif, reflektif, agar kelak mampu berkiprah dalam mengembangkan bidang ilmu yang ditekuninya. Kemudian alasan yang ketiga, siswa adalah warga masyarakat yang kini maupun kelak akan menjalani kehidupan yang semakin kompleks. Nah, hal ini tentu menuntut mereka, siswa, memiliki keterampilan berpikir kritis dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya secara kritis tentunya. Kemudian yang keempat, berpikir kritis adalah kunci menuju berkembangnya kreativitas, di mana kreativitas muncul karena melihat fenomena-fenomena atau permasalahan-permasalahan yang kemudian akan menuntut kita untuk berpikir kreatif. Kemudian alasan yang kelima, banyak lapangan pekerjaan, baik langsung maupun tidak, membutuhkan keterampilan berpikir kritis. Nah, ini tentunya menjadi alasan yang cukup penting ya, karena misalnya sebagai pengacara atau sebagai guru, maka berpikir kritis ini adalah sebuah kunci untuk berhasilnya pekerjaan tersebut. Kemudian yang keenam, setiap saat manusia selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan. Maka mau tidak mau, sengaja atau tidak, dicari pun atau tidak, akan memerlukan kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, kemudian selain tadi Zamroni dan Mahfudz, selain mengemukakan seberapa pentingnya kemampuan berpikir kritis matematis, beliau juga memberikan cara atau memberikan pandangan beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Di antaranya yang pertama, menerapkan model pembelajaran tertentu, tentunya di sini yang cocok dengan kondisi siswa.
Kemudian yang kedua, memberikan tugas mengkritisi buku. Nah, ini akan melatih siswa untuk lebih berpikir kritis. Kemudian penggunaan cerita. Yang ketiga, penggunaan cerita. Yang keempat, menggunakan model pertanyaan Socrates. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kemandirian belajar siswa. Nah, seperti biasa kita akan berangkat dari pengertian terlebih dahulu. Nah, kemandirian belajar siswa ini memiliki istilah lain, diantaranya ada self-regulate learning atau disingkat SRL, kemudian self-regulate thinking atau disingkat SRT, kemudian self-directed learning atau SDL, kemudian self-efficacy ataupun self-esteem. Nah, istilah-istilah tersebut memiliki kesamaan pengertian dengan kemandirian belajar siswa. Nah, yang pertama saya menemukan pengertian menurut Komo dan Madinah bahwa kemandirian belajar siswa adalah upaya memperdalam dan memanipulasi jaringan asosiatif dalam suatu bidang tertentu dan memantau serta meningkatkan proses pendalaman yang bersangkutan. Nah, definisi tersebut menunjukkan bahwa kemandirian belajar merupakan proses perancangan dan pemantauan diri terhadap proses kognitif dan afektif dalam menyelesaikan sesuatu tugas akademik, sehingga kemandirian belajar itu sendiri bukan merupakan kemampuan mental semata, tapi merupakan kemampuan membaca, namun merupakan proses pengarahan diri dalam mentransformasi kemampuan mental ke dalam kemampuan akademik tertentu. Kemudian ada menurut Sung dan Zimmerman pada tahun 1998, mereka berpendapat bahwa kemandirian belajar sebagai proses belajar yang terjadi karena pengaruh dari pemikiran, perasaan, strategi, dan perilaku sendiri yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Hal tersebut mengartikan bahwa kemandirian belajar dilakukan atas dasar pencapaian tujuan tertentu dan merupakan akibat dari apa yang terjadi pada individu tersebut, baik itu perasaan, pemikiran, maupun perilaku. Kemudian yang ketiga, saya menemukan dari pendapat Butler pada tahun 2002. Beliau menyebutkan bahwa kemandirian belajar merupakan sifat serta kemampuan yang dimiliki siswa untuk melakukan kegiatan belajar aktif yang didorong oleh motif untuk menguasai sesuatu kompetensi yang telah dimiliki. Nah, definisi ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bandura bahwa kemandirian belajar adalah kemampuan memantau perilaku diri sendiri dan merupakan kerja keras personality manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa kemandirian belajar merupakan pemantauan diri sendiri dan lebih difokuskan pada pemantauan perilaku dalam proses belajar, serta dilaksanakan dengan kerja keras atas dasar pencapaian tujuan tertentu. Nah, dari beberapa pendapat ahli melalui analisis sintesis, maka saya menyimpulkan bahwa pengertian dari kemandirian belajar siswa adalah upaya yang dilakukan siswa yang dipengaruhi oleh pemikiran, perasaan, dan perilaku diri sendiri yang terdiri atas kegiatan menganalisis, memilih, mengadopsi, dan menemukan strategi untuk mencapai tujuan dalam proses belajar. Nah, kita lanjut ke karakteristik kemandirian belajar siswa. Apa saja karakteristik dari kemandirian belajar siswa? Nah, di sini ada menurut Bandura pada tahun 2004 bahwa karakteristik kemandirian belajar siswa itu yang pertama, mengamati dan mengawasi diri sendiri. Kemudian yang kedua, membandingkan posisi diri sendiri dengan standar tertentu. Dan yang ketiga, memberikan respon pada diri sendiri, baik itu respon positif atau respon negatif. Nah, sedangkan ada menurut Paris dan Winograd pada tahun 2000 mereka menyampaikan bahwa karakteristik yang pertama dari kemandirian belajar adalah kesadaran akan berpikir. Nah, tidak hanya berpikir tentang apa yang dipikirkan,
namun membantu individu untuk menggunakan pikirannya dalam menyusun rancangan, memilih strategi yang baik, dan menginterpretasikan penampilannya sehingga tujuan dan masalah dapat terselesaikan secara efektif. Yang kedua, penggunaan strategi. Pemikir yang strategik tidak hanya mengetahui strategi dan penggunaannya, tetapi lebih dari itu, mereka dapat membedakan masalah yang dapat diselesaikan secara produktif dan tidak produktif. Mereka mempertimbangkan terlebih dahulu bagian atau berbagai pilihan, berbagai opsi dan kemungkinan sebelum menentukan solusi dan strategi. Kemudian yang ketiga, motivasi yang berkelanjutan. Artinya, motivasi dalam diri individu itu tidak hanya timbul dalam satu waktu saja, tetapi berkelanjutan dan berulang. Nah, pendapat tersebut didukung oleh Rothschild Institute of Technology pada tahun 2000, bahwa karakteristik dari kemandirian belajar siswa itu yang pertama adalah memilih tujuan belajar, memandang kesulitan sebagai tantangan, kemudian memilih dan menggunakan sumber yang tersedia, kemudian bekerja dengan individu lain, kemudian membangun makna, dan yang terakhir memahami pencapaian keberhasilan tidak cukup hanya dengan usaha dan kemampuan saja, namun harus disertai dengan kontrol diri. Nah, itu adalah beberapa karakteristik yang disampaikan oleh beberapa para ahli. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan fase-fase yang berada pada kemandirian belajar. Nah, menurut Sung dan Zimmerman pada tahun 1998 ada 4 fase. Yang pertama, fase merancang belajar. Nah, pada fase ini itu berlangsung kegiatan menganalisis tugas belajar, menetapkan tujuan belajar, dan merancang strategi belajar. Yang kedua, ada fase memantau. Nah, pada fase ini berlangsung kegiatan bertanya pada diri sendiri, apakah strategi yang dilakukan sesuai dengan rencana, apakah siswa tersebut melakukan kembali seperti kebiasaan lamanya, atau apakah siswa tersebut tetap memusatkan diri, apakah strategi siswa tersebut telah berjalan dengan baik. Nah, pada fase memantau ini timbul pertanyaan-pertanyaan seperti tersebut. Kemudian yang ketiga ada fase mengevaluasi. Nah, pada fase ini berlangsung kegiatan memeriksa bagaimana jalannya strategi, apakah strategi terlaksana dengan baik atau tidak, kemudian hasil dari belajar itu apa yang telah dicapai, kemudian sesuaikah strategi dengan jenis tugas yang dihadapi. Nah, jadi mengevaluasi seperti biasa, jadi mengecek berjalannya strategi apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada fase merefleksi. Nah, kegiatan merefleksi ini berlangsung pada setiap fase selama siklus berjalan. Jadi pada fase 1 ini juga terjadi refleksi, fase 2 terjadi refleksi, dan fase 3 terjadi refleksi. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa indikator kemandirian belajar siswa. Nah, ada beberapa pendapat yang menetapkan indikator kemandirian belajar. Nah, siswa yang telah memiliki kemandirian belajar tentunya akan memiliki indikator sehingga siswa tersebut bisa dikatakan telah memiliki kemampuan, telah memiliki kemandirian dalam belajar. Nah, di sini yang pertama ada menurut Mujiman pada tahun 2006, beliau berpendapat bahwa indikator dari kemandirian belajar siswa yang pertama adalah percaya diri, kemudian yang kedua ada aktif dalam belajar, disiplin dalam belajar, bertanggung jawab dalam belajar, dan motivasi dalam belajar. Lebih lanjut ada yang disampaikan oleh Sumarno pada tahun 2004 bahwa indikator yang pertama adalah inisiatif belajar, kemudian yang kedua mendiagnosa kebutuhan belajar, yang ketiga menetapkan target dan tujuan belajar, yang keempat memonitor, mengatur, dan mengontrol, yang kelima memandang kesulitan sebagai tantangan, dan yang keenam memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan, yang ketujuh memilih dan menetapkan strategi belajar, yang kedelapan mengevaluasi proses dan hasil belajar, dan yang kesembilan yang terakhir adalah self-evaluasi atau konsep diri. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini jika teman-teman suka. Klik
like-nya. Kemudian jika ada masukan, silahkan teman-teman tinggalkan komentar, masukan di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.